Sekolah Literasi Indonesia, program pendidikan dompet duafa, meningkatkan mutu pendidikan sekolah di seluruh penjuru Nusantara. Mewujudkan model sekolah berbasis literasi. Rina, mengapa sih lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Iya, Caca. Apa sih yang diambil lebah dari bunga? Iya, Rina. Dan apa sih manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Rina, daripada kita bertanya-tanya, alangkah baiknya kita simak yuk penjelasan Bu Hairia hari ini. Karena pada hari ini Bu Hairia akan memberikan materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Iya, Caca. Kita simak yuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari materi kita tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan proses penyerbukan. Kelima, peserta didik dapat menjelaskan proses pembuahan. Anak-anakku, pada materi sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, di mana organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Akan tetapi, berbeda dengan perkembangbiakan secara generatif, di mana sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga membentuk embrio yang tersimpan di dalam biji, di mana biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Anak-anakku, sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif itu bervariasi. Baik anak-anakku, kita lihat yang pertama, yaitu tentang penyerbukan. Pada dialog antara Caca dan Rina terdapat sebuah pertanyaan, mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Alasannya karena lebah dan hewan lainnya melihat warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga. Oh, jadi itu ya alasannya, Bu. Sehingga lebah atau hewan lain mendatangi bunga. Iya, Caca, di mana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah dan hewan lainnya dengan bunga. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya. Anak-anakku, lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan, di mana serbuk sari akan melekat pada kaki lebah, dan saat lebah berpindah, maka serbuk sari yang menempel atau melekat pada kaki lebah akan melekat pada kepala putih. Jadi yang diambil lebah dari bunga itu adalah madu dan serbuk sari ya, Bu? Iya, Rina. Makasih ya, Bu, penjelasannya. Proses menempelnya serbuk sari pada kepala putih disebut dengan penyerbukan.
Ada beberapa jenis penyerbukan berdasarkan jenis perantara, yaitu 1. Anemogami, kedua entomogami, ketiga ornitogami, yang keempat kiropterogami, yang kelima antropogami. Baik anak-anakku, kita lihat yang pertama yaitu anemogami. Salah satu contoh dari penyerbukan secara anemogami yaitu jagung dan padi, di mana tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar dan bau, yang merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut dengan anemogami. Ibu, apa sih nektar itu? Nektar itu sama dengan sari bunga, yaitu cairan manis kayak gula yang diproduksi oleh bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar untuk menarik kedatangan hewan penyerbukan. Makasih ya Bu penjelasannya. Kita lihat yang kedua yaitu entomogami. Salah satu contoh tanaman yang melakukan penyerbukan secara entomogami yaitu bunga matahari. Pada gambar ini dijelaskan bahwa bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah yaitu kuning dan menghasilkan nektar. Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga disebut entomogami. Nektar atau madu yang dihasilkan bunga mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa hingga mencapai 87%. Nektar juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin, senyawa aromatik, dan juga mineral, di mana serangga mencari madu sebagai sumber energi untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Kita lihat yang ketiga yaitu ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada gambar ini dijelaskan tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga terbentuk terompet seperti bunga kembang sepatu, bunga cangkring, dan bunga dadap. Ukuran bunga yang besar berguna untuk menahan berat dari burung, namun tidak semua jenis burung dapat membantu penyerbukan. Salah satu contoh burung yang dapat membantu penyerbukan pada gambar ini adalah burung kolibri. Kita lihat yang keempat yaitu kiropterogami. Kiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Pada gambar ini dijelaskan bahwa ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari seperti tanaman kaktus. Kita lihat yang kelima yaitu antropogami. Pada gambar ini dijelaskan bahwa tanaman anggrek merupakan jenis tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, di mana tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Selain anggrek, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia seperti tanaman vanili dan salak. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami atau senogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Baik anak-anak, kita lihat yang kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi. Anak-anak,
Kita lihat penjelasan pembuahan atau fertilisasi berikut ini. Pada gambar proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae dapat dijelaskan bahwa serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari, di mana bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua, di mana dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Baik anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, simaklah tugas yang akan dikerjakan berikut ini. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa menerima dan menyerap materi ini dengan baik, dan Ibu berharap bisa bermanfaat di kemudian hari. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, maka Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.